saya Tresia Perin Restorus dari kelompok 5. Pada kali ini kelompok kami membahas bab 5 mengenai kekuasaan kedaulatan. Yang pertama yaitu rezim kebenaran. Bagian ini bertujuan untuk membongkar misteri roh kedaulatan bertubuh negara sebagai teks dominan yang menggerakkan perilaku negara untuk berkonflik di Laut Cina Selatan. Hal ini bertujuan guna untuk mengungkap sisi lain kedaulatan yang memiliki kuasa memerintah untuk berkonflik. Genealogi Foucault mengungkap asal-usul kedaulatan sebagai proses reproduksi, kekuasaan, dan pengetahuan. Genealogi akan mengungkap relasi kuasa kedaulatan dan juga pengetahuan yang mampu bertahan sepanjang sejarah, sehingga disebut sebagai rezim kebenaran negara modern. Genealogi merupakan pendekatan anti-esensialis, dan ia menekankan bahwa sebuah pengetahuan terjadi pada tempat dan waktu tertentu, serta didominasi oleh sebuah perspektif. Ilmu pengetahuan selalu memiliki syarat sebagai konsekuensi mempertahankan eksistensinya dalam ranah pertarungan, sehingga tidak ada satu kebenaran tunggal. Yang ada hanyalah perspektif dan juga rezim kebenaran yang saling bersaing. Rezim kebenaran menunjukkan ketika pengetahuan dan kekuasaan sama-sama bertahan. Istilah tersebut merujuk pada diskursus yang diyakini sebagai kebenaran, sesuai dengan aturan dan kriteria yang menentukan proporsi yang benar dari yang salah, sehingga mempengaruhi pembentukan praktik. Rezim kebenaran tidak mencari kebenaran tersebut, namun menunjukkan pertarungan yang dimana kebenaran dalam sebuah ranah dan melakukan kebenaran ini. Diskursus yang menang. Selanjutnya saya akan membahas negara idola. Logika kesatuan sebagai pemaknaan berlebihan akan membangun perilaku beridentitas nasional atau we and the other. Frasa kita membentuk mikrofasis masyarakat negara bangsa untuk memusuhi mereka atau negara lain. Gramsci menyebutnya sebagai efek kekuasaan yang hegemonik. Target hegemoni bukanlah represif melalui instrumen kekuatan bersenjata dan aparatur militer, melainkan pada pengendalian kultural, intelektual, dan moral. Melalui hegemoni budaya, negara mendapatkan persetujuan spontan dari rakyat mengenai eksistensinya. Hal ini menjelaskan negara pada upaya perluasan jangkauan mengenai perbudakan halus pada rakyatnya. Namun demikian, rakyat menerima begitu saja, seakan-akan negara adalah sesuatu yang esensialis. Hegemoni inilah yang membuat hubungan yang intim antara negara dan rakyat. Negara yang menjadi idola rakyat, sekalipun negara melakukan kekerasan atau ketidakadilan. Masyarakat sipil akan merasa nyaman hidup bernegara tanpa mencari tahu sisi lain bernegara. Berbagai macam wajah digunakan negara untuk mewujudkan statolari, misalnya nasionalisme dan kewarganegaraan. Melalui nasionalisme, negara membangun pengetahuan kepada bangsanya agar mencintai negaranya dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Baik, kita masuk pada bagian C, yaitu paradoks kedaulatan. Jadi dalam buku ini dikatakan bahwa kedaulatan bertumbuh pada suatu negara sebagai suatu teks yang dominan pada penggerak perilaku negara untuk berkonflik di Laut Cina Selatan. Di sini juga Foucault mengatakan bahwa kekuasaan atau power terspesialisasi melalui ilmu pengetahuan. Ia menyebutnya sebagai hukum imanensi atau rule of immanence. Teks kedaulatan memiliki relasi yang kuat dalam kognitif struktural, civil society, dan political society. Dalam konflik Laut Cina Selatan yang dikemukakan sebelumnya, kedaulatan menjadi suatu alasan yang real. Thomas Hobbes yang merupakan seorang pencetus teori kedaulatan, menurutnya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Suatu wacana yang menarik aliran positivisme yang meyakini bahwa kedaulatan sesuatu yang timbul dari sifat dasar manusia, yaitu serigala. Kondisi ini disebut sebagai homo hominis lupus, yaitu manusia yang dihantui rasa takut terancam oleh manusia lain. Leviathan merupakan suatu kondisi tertekan para lupus pada keinginannya untuk aman. Selanjutnya, manusia serigala bagi sesamanya juga menciptakan komoditas bersama yang menciptakan rasa aman. Nah, pada akhirnya ini memunculkan sifat manusia yang individualistik.
yang menciptakan konsep-konsep kedaulatan Leviathan seperti nasionalisme dan kewarganegaraan. Foucault menyebutnya sebagai mikro kekuasaan, yaitu kekuasaan yang memproduksi subjek melalui wacana dan kemudian mengontrolnya. Untuk melacak misteri kedaulatan Westphalia sebagai suatu kuasa wacana, maka hegemoni diskursif kedaulatan Leviathan yang lahir dari antagonisme para lupus-lupus dipandang sebagai wacana universal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai rezim, kedaulatan beserta paradoks yang mengelilinginya, kedaulatan dikatakan sebagai sebuah rezim yang dipelopori oleh Hobbes yang terkenal dengan meyakini sifat dasar manusia yang adalah serigala. Juga keamanan yang tercipta dari rasa takut. Kedaulatan lebih lanjut dijelaskan oleh Hobbes sebagai mortal god yang dibuktikan secara historis oleh kepemimpinan raja-raja. Kedaulatan yang lahir dari wacana kemudian menjadi wacana dominan seperti wacana nasionalisme dan wacana kewarganegaraan. Penulis juga menambahkan tentang Westphalia dalam memandang rezim kedaulatan. Kedaulatan dianggap sebagai rezim karena memproduksi prinsip, norma, aturan, keputusan, serta membuat prosedur mengenai kedaulatan. Joseph Greco dari kalangan realisme juga mengkritik kerjasama neoliberalisme karena meremehkan sistem internasional yang anarki. Greco pun dikritik karena hanya melihat sebelah mata prisoner dilemma yang tidak bisa secara sembarang dalam memutus kerjasama. Penulis juga menelusuri Westphalia secara historis dan kacamata Foucault yang melihat dari relasi kuasa para raja serta memperlihatkan kedaulatan sebagai perangkat yang efektif dalam menerapkan prinsip mortal god. Dengan adanya hasrat dari para raja dalam mempertahankan eksistensi mereka yang menjadi berpengaruh pada kerajaannya, khususnya pada eksistensi politik global. Westphalia memilih negara sebagai rahimnya dan arena internasional sebagai tempat lahirnya. Dengan adanya hasrat kekuasaan, kedaulatan negara menimbulkan perilaku serigala pada negara lainnya. Dengan demikian, Westphalia sebagai rezim perdamaian yang harusnya menjadi wacana damai, justru menimbulkan perilaku serigala. Westphalia dapat dikatakan mengungkap sisi buruk tentang kedaulatan di mana negara terus dihantui rasa tidak aman dan berbagai upaya seperti penguatan militer, alutsista, dan senjata canggih. Bourdieu juga mengatakan bahwa pertarungan wacana akan terus terjadi pada berbagai arena kekuasaan. Lebih baik sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu implikasi kekuasaan kedaulatan terhadap konflik Laut Cina Selatan. Stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan penuh dengan friksi, konflik, dan ketegangan yang mewarnai hubungan antar negara kawasan, sehingga sangat berbahaya dan sensitif. Kuasa wacana kedaulatan berimplikasi pada negara-negara berkonflik berusaha meningkatkan postur kekuatan militer mereka dengan anggaran pertahanan yang lebih besar dari tahun 2005 sampai 2017 dan perbandingan kekuatan militer pada tahun 2019. Peningkatan anggaran pertahanan dan alutsista masing-masing negara merupakan implementasi teks kedaulatan. Kedaulatan selalu memproduksi rezim pengetahuan ala rezim kebenaran yang berusaha mempertahankan kejayaannya melalui pertahanan kekuatan militer. Data di atas menunjukkan sisi paradoksal sang Leviathan. Realisme klasik membaca bahwa keseimbangan kekuatan antar negara sebagai instrumen tidak terjadi perang di Laut Cina Selatan. Perilaku di atas lebih menunjukkan upaya mempertahankan eksistensinya seperti sang raja mempertahankan eksistensinya pada perjanjian Westphalia. Data tersebut menunjukkan tidak adanya keseimbangan kekuatan antar negara. Potensi pembuat perang besar di Laut Cina Selatan dapat datang dari negara Cina dengan memperhatikan grafik anggaran pertahanan yang terus naik hingga tahun 2019, kelengkapan alutsista perang yang canggih dibandingkan negara-negara lain. Mereka adalah negara-negara kuat luar kawasan seperti Amerika Serikat dan Rusia.
Melihat pada implikasi perjuangan kedaulatan teritorial di LSC, mulai dari sengketa perbatasan, ketegangan antar negara, dan juga tangga respon peningkatan postur kekuatan militer, dapat kita tentukan dari pergumentikasi bahwa kawasan ini memiliki realitas keamanan yang unik. Tidak pernah terjadi perang di LSC dalam beberapa dekade ini, namun bukan berarti kekuasaan tersebut bebas dari intervensi perang. Peningkatan autista ini dan juga anggaran belanja mempertahankan dari setiap negara bahwa menandakan bahwa LSC bersiap untuk menghadapi kemungkinan perang terbuka, khususnya untuk munculnya dari konflik-konflik perbatasan dan saling mengklaim wilayah.